Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler Season 2 episode 101. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Luoli yang melihat jika Wen Qingshuan sudah tidak berdaya, dia tidak tega, lalu berusaha untuk menolongnya. Saat Luoli melangkah, rambutnya yang awalnya berwarna putih perak ini telah langsung berubah menjadi hitam pekat. Tidak hanya rambut saja yang berubah, sifat dari Luoli juga telah berubah. Gadis yang awalnya memancarkan aura tenang saat ini menjadi sangat dingin dan juga menyeramkan. Di langit sendiri, Jisuan dan juga Sue Tianhe mulai menatap Luoli dengan waspada. Mereka berdua bisa merasakan adanya bahaya yang datang dari Luoli ini. Meskipun Luoli sangat kuat, namun 2 lawan 1 bukanlah ide yang bagus untuk dilakukan. Mengabaikan tatapan mata dari Jisuan dan juga Sue Tianhe, Luoli mulai membuka segel baru di tangannya. Sebelum sebuah suara mulai terdengar dengan lembut, segel Luohe. Ketika kata-kata itu terdengar, kekuatan spiritual antara langit dan bumi mulai seakan-akan menyatu, membentuk energi yang mengalir tanpa ujung. Energi ini terlihat begitu mempesona hingga para dekan tidak percaya jika ilusi yang mereka lihat adalah energi dari zaman kuno yang telah dibentuk oleh seorang Luoli dengan begitu mudahnya. Meskipun aliran energi ini hanyalah sebuah ilusi saja, tapi kekuatan yang terpancar di dalamnya terasa sangat nyata. Kali ini wajah Luoli masih tetap terlihat tenang dengan segel yang mulai terbentuk di tangannya, dan kemudian Luoli melambaikan tangan. Sebuah kolam raksasa kini terbentuk di langit. Semua orang mulai bisa melihat sepasang sayap yang terbentuk dari air di dalam kolam raksasa itu. Tidak lama kemudian, kabut mulai muncul di permukaan dari kolam raksasa. Namun cahaya yang begitu terang mulai naik ke arah atas dan kemudian membentuk sosok orang yang begitu mirip dengan Luoli, namun memiliki sayap. Tatapan mata dari semua orang memandang sosok yang baru saja muncul. Mereka juga bisa merasakan jika energi yang berada di sekitar dari sosok itu terasa sangat kuat. Di sisi lain, Jisuan dan juga Sue Tianhe mulai merasa bingung dengan sosok yang baru saja muncul. Namun setelah berpikir cukup keras, Sue Tianhe mulai menyadari jika sosok itu adalah roh Luohe dari roh sungai Luo. Mendengarkan kata-kata seperti ini, Jisuan tahu jika makhluk itu sebenarnya merupakan makhluk yang telah menduduki peringkat kelima dari daftar binatang ajaib. Jisuan tak percaya jika hari ini dia bisa melihat makhluk itu, karena menurut informasi yang beredar, setelah sungai Luo musnah, begitu sulit untuk bisa menemukan binatang itu lagi. Sue Tianhe mulai yakin jika Luoli adalah inang dari roh sungai Luo, karena sebelumnya dia juga mendengar jika di dalam klan Dewa Luo terdapat sungai Luo kecil. Ketika menyadari jika sungai Luo dan juga sosok itu begitu sangat mudah, ekspresi Jisuan dan juga Sue Tianhe jauh lebih tenang karena mereka yakin jika kekuatan yang ada tidak akan begitu kuat. Melihat hal ini, Sue Tianhe mulai membentuk sebuah segel baru. Lengannya juga langsung berubah menjadi warna merah. Cairan merah yang berada di lengan Sue Tianhe sekarang mengalir ke dalam tubuh dari binatang iblis darah, sehingga kekuatan yang ada menjadi begitu mengerikan. Tak berapa lama, cairan merah juga mulai keluar dari dalam mulut binatang iblis darah, lalu membentuk sebuah lonceng berwarna merah. Ketika lonceng ini terbentuk secara sempurna, darah yang berada di dalam diri setiap orang mulai terasa seakan-akan mendidih. Tanpa basa-basi lagi, Sue Tianhe melayangkan serangan tepat ke arah Luoli. Menyaksikan hal seperti ini, Luoli mengangkat tangannya sampai sosok yang mirip dengan dirinya itu juga melakukan hal yang sama. Tabrakan dari kedua energi pun mulai terjadi saat ini. Namun Luoli mampu menangkis serangan dari Sue Tianhe hanya dalam satu gerakan.
Tak lama kemudian Luoli mulai membentuk sebuah segel baru di telapak tangannya hingga sebuah gelombang energi mulai muncul di atas lonceng milik Sue Tianhe. Gelombang ini dengan lembut menenggelamkan lonceng tersebut hingga tidak tersisa sama sekali. Menyaksikan adegan itu, ekspresi wajah dari Sue Tianhe mulai berubah menjadi sangat jelek karena terlalu fokus. Dia tidak sadar akan adanya gelombang yang menuju ke arahnya dan bersiap untuk melakukan pemusnahan. Namun tiba-tiba saja ada suara teriakan, "Sue Tianhe, berhati-hatilah!" Setelah sadar, Sue Tianhe tidak mau mati muda sehingga dia membentuk sebuah segel di tangannya. Hal ini membuat binatang iblis darah mulai membuka mulutnya lebar-lebar dan kemudian keluar energi yang berwarna merah dengan sangat kuat. Ketika cahaya merah itu mulai menghantam sungai Dewa Luo, gelombang energi yang tidak terlalu ganas telah muncul. Namun dengan kecepatan dan juga hantaman tidak bisa diragukan lagi. Air yang berada di dalam kolam di langit itu saat ini mulai berubah seakan-akan menjadi sebuah penjara yang mengikat sungai di langit atau kolam di langit dengan kekuatan merah yang kuat. Luoli mulai membuka segel baru dan kemudian fluktuasi energi muncul dari atas langit. Tiba-tiba saja air kolam yang berada di langit itu berubah menjadi sangat ganas. Hal ini membuat setiap orang mulai bisa merasakan sisi mengerikan dari air yang tenang di atas langit itu. Tak berapa lama, air di dalam kolam itu mulai menjadi lebih kencang hingga menghantam tubuh monster yang berwarna merah. Ketika air itu terus melakukan penyerangan dengan gelombang tinggi, tubuh dari binatang iblis darah mulai mengeluarkan embun-embun berwarna putih. Tak berapa lama, tubuh dari binatang iblis darah mulai meleleh bersama dengan kekuatan spiritualnya yang semakin menghilang. Sue Tianhe yang menyaksikan hal seperti ini jelas tahu jika sekuat apapun tenaganya untuk mengalahkan Luoli adalah hal yang mustahil selama sungai Luo di atas langit masih ada. Serangan yang begitu dahsyat membuat energi dari binatang iblis darah semakin melemah. Luoli kemudian memutuskan untuk mengeluarkan segel ular sungai Luo. Setelah segel ini terbentuk, ribuan ular mulai keluar dari dalam air kolam di langit itu. Hal ini membuat binatang iblis darah mulai dililit dan kemudian Sue Tianhe mencoba untuk melakukan perlawanan sebisa mungkin. Orang itu bisa merasakan jika tekanan yang diberikan semakin lama semakin tidak masuk akal, hingga pertahanannya pun juga sedikit demi sedikit telah runtuh. Hal ini membuat para siswa dari Akademi Beijang berteriak kegirangan karena Luoli mulai menunjukkan kekuatan aslinya hingga dia mampu memaksa seorang Sue Tianhe untuk terus mundur. Di tengah sorakan semua orang, wajah Sue Tianhe mulai berubah karena dia bisa merasakan jika binatang iblis darah miliknya sudah hampir mencapai batas maksimal. Jika hal seperti ini terus dibiarkan, maka binatang itu akan hancur lebur dan dirinya juga akan terluka parah. Namun tak lama, sebuah burung elang kuno mulai terdengar. Saat semua orang mulai melayangkan tatapan pada elang itu, burung tersebut sudah mulai terbang menebas tubuh dari Sue Tianhe. Hal ini membuat ular piton yang ada mulai meledak. Melihat kesempatan ini, Sue Tianhe langsung meminta pada binatang iblis darah miliknya untuk pergi dan menghindari sungai Luo. Menyaksikan adegan barusan membuat Luoli yakin jika itu pasti dilakukan oleh Jisuan yang menggunakan elang naga langit kuno untuk menyerangnya. Tatapan mata dari Luoli pun mulai mengarah pada Jisuan. Dia bisa melihat jika di belakang tubuh Jisuan terdapat elang dengan kepala berbentuk naga. Membalas tatapan mata Luoli, Jisuan pun mengatakan, "Aku memang tidak akan meremehkanmu, karena jika kau bisa mengeluarkan sungai Luo, maka saat ini kekuatanmu seharusnya sudah mendekati alam tertinggi." Hal ini jelas membuat semua orang terkejut
karena mereka tidak menyangka jika kekuatan Luoli sehebat itu. Luoli yang masih menatap mata dari Jisuan segera menimpali. Aku pikir dirimu sungguh tidak pantas menjadi lawan Mu Chen sekarang. Hal ini jelas menjadi kemarahan tersendiri bagi seorang Jisuan, dan dia akan membuktikan kepada Luoli jika dirinya lebih unggul dibandingkan dengan Mu Chen. Dengan amarah yang bergejolak, Jisuan mulai membentuk sebuah segel di telapak tangannya. Hal ini membuat ruang di belakang tubuhnya terus berputar dengan cepat hingga membentuk samudra energi yang begitu luas. Orang yang melihat samudra energi itu mulai menebak jika itu adalah kekuatan laut yang agung. Karena jika benar, maka Jisuan bisa menyembunyikan jiwanya di dalam laut yang agung ini. Dan nantinya apabila tubuh fisiknya hancur, maka Jisuan masih akan tetap bertahan hidup selama dia bisa mengolah tubuh fisik dengan baik di masa depan nanti. Orang-orang di tempat ini juga yakin jika Jisuan mampu mempunyai laut yang agung, maka dia harus memadatkan dari lautan tertinggi. Hal ini jelas membuat semua orang tahu jika Jisuan sudah memasuki alam tertinggi. Melihat adegan seperti itu, semua orang mulai terheran-heran dengan Jisuan karena mampu memasuki alam tertinggi secepat itu. Jika hal ini adalah tebakan yang benar, maka Jisuan memang bukan tandingan dari para akademi yang lainnya. Namun dengan cepat senior Lingqi mengatakan jika laut tertinggi yang dikeluarkan Jisuan masih belum lengkap. Lingqi bisa melihat jika di pinggiran dari laut itu mulai terlihat tanda kerusakan yang cukup jelas. Hal ini membuat dirinya yakin jika laut ini terbentuk dengan kekuatan eksternal. Meskipun laut yang agung itu belum sempurna, namun kekuatan yang terkandung di dalamnya masih melampaui kekuatan Sungai Luo yang dimiliki oleh Luoli. Tapi mereka yakin jika Luoli pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengalahkan Jisuan. Di sisi lain, Jisuan yang sudah selesai membentuk sebuah segel, dia pun mulai memiliki kepercayaan diri yang sangat besar dan berkata pada Luoli, "Apakah kau masih berpikir bahwa dirimu layak menjadi lawanku?" Mendengarkan perkataan seperti ini, Luoli hanya bisa tersenyum tipis. Hal itu justru membuat Jisuan merasa jika ada sesuatu yang telah disembunyikan oleh Luoli. Tidak ingin memberikan waktu lebih lama bagi Luoli bersiap-siap, Jisuan pun segera melayangkan tamparan ke arah Luoli, dan kemudian kekuatan tamparan dari telapak tangan itu memiliki energi spiritual yang luar biasa kuatnya. Menyaksikan adegan seperti ini, Luoli tidak takut sama sekali, karena sekarang pedang Luo Shen dan juga Sungai Luo yang ada di langit mulai bergabung menjadi satu, membentuk pedang raksasa. Dan pada akhirnya, diar! Benturan kekuatan pun terjadi antar keduanya. Cahaya pedang dan juga telapak tangan raksasa bertabrakan dengan begitu kuatnya hingga gelombang energi yang dahsyat menyebar di seluruh stadion ini. Melihat serangannya sudah hancur, membuat Jisuan segera melayangkan serangan telapak tangan yang lainnya. Mengetahui bahwa serangan itu begitu banyak, wajah Luoli telah berubah menjadi sangat serius dan dia memutuskan untuk menggunakan Sungai Luo sebagai alat perlindungan diri. Setelah telapak tangan yang ganas itu menyerang Sungai Luo, fluktuasi energi yang ada begitu terasa kuat. Bahkan arena pertarungan ini sepertinya tak mampu menahan kekuatan yang ada sehingga mulai muncul sebuah retakan yang terus menyebar. Karena serangan yang datang bertubi-tubi membuat Sungai Luo mulai bergetar dengan cara yang luar biasa. Hal ini menjadi pertanda apabila Sungai Luo sudah mencapai batas maksimal dan akhirnya diar! Ledakan pun mulai terdengar dari Sungai Luo yang sudah hancur lebur. Seberkas cahaya
kini kembali masuk ke dalam tubuh dari Luoli, dan kemudian tubuh Luoli sendiri terdorong mundur cukup jauh karena begitu kuatnya energi serangan yang dia terima. Menyaksikan adegan seperti ini, Wen Qingxuan mulai menyadari jika ada energi yang berwarna merah di belakang tubuh dari Luoli. Hal ini terjadi karena Sui Tianhe telah muncul di belakang Luoli dan dia ingin melayangkan serangan kepada Luoli dengan satu tangan. Wen Qingxuan pun memutuskan untuk segera berlari ke bagian belakang dari Luoli untuk membantunya menangkis serangan diam-diam dari Sui Tianhe. Para siswa lain yang melihat adegan ini, mereka merasakan kelicikan dari seorang Jisuan dan juga Sui Tianhe mulai berteriak dengan marah. Mendengarkan segala umpatan itu, Sui Tianhe memutuskan tidak peduli sama sekali dan kemudian menambahkan energi pada tinjunya supaya bisa langsung mengalahkan Luoli dan juga Wen Qingxuan secara bersamaan. Serangan tinju merah yang dilayangkan oleh seorang Sui Tianhe benar-benar ganas. Namun, sebelum serangan tinju merah itu mengenai kedua perempuan tersebut, dari dalam cermin penghakiman telah muncul cahaya yang begitu menyilaukan. Hal ini jelas menarik perhatian dari banyak orang, dan mereka semuanya bisa melihat jika cahaya itu berdiri tepat di atas kepala Wen Qingxuan. Tak lama kemudian cahaya mulai melaju untuk menghancurkan serangan dari seorang Sui Tianhe, dan benar saja, diar! Sebuah kekuatan petir menghantam tinju merah Sui Tianhe sampai menghancurkannya. Bahkan petir itu juga mengenai tubuh Sui Tianhe yang langsung membuatnya terlempar mundur cukup jauh. Bahkan kali ini setengah tubuh dari Sui Tianhe telah hancur akibat serangan petir itu. Pandangan mata dari semua orang melihat dengan cara penasaran siapa yang telah mengirimkan serangan sekuat ini. Cahaya yang baru saja keluar dari dalam cermin penghakiman secara perlahan mulai meredup dan kemudian menghilang sepenuhnya. Akhirnya semua orang bisa menyaksikan sosok seorang pria tampan dengan energi petir yang luar biasa menyelimuti seluruh tubuhnya. Ya, orang itu tidak lain merupakan Mu Chen. Melihat hal ini, jelas mereka merasa aneh. Karena dari yang mereka tahu jika Mu Chen masih terjebak di dalam cermin penghakiman. Tapi kenapa dia bisa muncul? Wajah keterkejutan tidak bisa dihindarkan dari semua orang. Namun murid-murid Akademi Beichang segera sadar dari keterkejutannya dan mereka sangat senang karena jagoan mereka sekarang telah muncul. Akhirnya murid-murid Akademi Beichang semuanya berteriak, Mu Chen, kakak Mu Chen telah muncul. Cepat kalahkan dua orang sialan itu yang telah mengganggu Luoli dan juga Wen Qingxuan. Mu Chen pun mengabaikan teriakan-teriakan tersebut dan dia bergegas untuk mendekati Luoli serta Wen Qingxuan. Setelah ada di dekat dari dua wanita cantik itu, Mu Chen segera bertanya bagaimanakah keadaan kalian. Luoli menjawab dengan senyuman karena dia masih tidak percaya Mu Chen akan benar-benar muncul. Sementara Wen Qingxuan yang masih terkejut, dia tidak menjawab apapun. Namun detik berikutnya Wen Qingxuan mulai menyalahkan Mu Chen karena datang terlambat dan membuat kedua gadis cantik itu harus berhadapan dengan dua laki-laki yang tidak tahu diri. Mendengarkan kata-kata dari seorang Wen Qingxuan membuat Mu Chen segera meminta maaf dan dia berjanji jika pertarungan berikutnya akan dia ambil alih. Wen Qingxuan yang mendengarkan ucapan dari seorang Mu Chen langsung khawatir dengan keadaan dari Mu Chen ini karena Jisuan bukan orang yang bisa dianggap remeh. Sementara di sisi lain Luoli segera menawarkan diri untuk memberikan bantuan. Namun Mu Chen mencegah hal itu dan dia yakin jika dirinya sendiri sudah bisa melawan seorang Jisuan. Luoli dan juga Wen Qingxuan hanya saling bertukar pandang dan memutuskan untuk mundur. Dua gadis cantik ini pun lalu mendekati Sui Tianhe karena ingin membalaskan dendam tentang semua perbuatan licik yang telah dia lakukan bersama dengan Jisuan.
Sementara Muchen tidak peduli tentang hidup dan matinya Sui Tianhe, sehingga dia membiarkan kedua gadis cantik melakukan sesuka hati mereka terhadap Sui Tianhe. Sementara Muchen sendiri berjalan maju untuk mendekati seorang Jisuan. Sejak awal kemunculan Muchen, Jisuan sudah melayangkan tatapan mata yang begitu tajam. Dia tidak menyangka bahwa bocah ini akan selamat dari pusaran spiritual. Jisuan berjanji akan mengalahkan Muchen hingga mata yang berbinar penuh kekaguman itu mulai sirna. Di sisi lain, Muchen juga mengarahkan tatapan mata penuh kemarahan pada Jisuan karena dia telah berani melukai Luoli. Tak berapa lama fluktuasi energi mulai muncul dari dalam tubuh Muchen. Semua orang bisa melihat jika saat ini Muchen sudah melewati kesengsaraan jiwa tingkat ketiga. Jisuan yang melihat hal ini pun langsung berkata, "Ternyata kau sudah mendapatkan manfaat dari dunia cermin penghakiman. Namun sayangnya, kau masih tidak akan bisa mengalahkanku." Tanpa basa-basi lagi, Jisuan segera menggerakkan jarinya untuk menuju ke arah Muchen. Ketika sinar cahaya suci itu sudah cukup dekat, ekspresi wajah Muchen masih tetap tenang. Tak lama kemudian kilatan petir mulai muncul dan melilit tubuh Muchen hingga akhirnya menyatu dengan sempurna. Simbol petir mulai muncul di dada Muchen. Dan semua orang merasa terkejut karena Muchen telah mencapai simbol tingkat ke-9. Muchen pun memutuskan untuk maju dan melayangkan tinjuan. Kali ini, tinju dari Muchen itu mengenai kekuatan cahaya yang telah dilemparkan oleh seorang Jisuan hingga membuatnya hancur berkeping-keping. Menyaksikan jika serangannya bisa dihancurkan dengan mudah oleh seorang Muchen membuat Jisuan masih tetap yakin bahwa Muchen tidak akan pernah bisa melampaui dirinya. Melihat tatapan mata yang begitu meremehkan dari seorang Jisuan ini membuat Muchen berkata, "Bukan hanya kau yang memiliki laut agung yang tidak sempurna." Mendengarkan hal seperti ini, Jisuan sedikit terkejut, namun dia tetap tidak percaya karena pengalaman yang Muchen miliki jauh berada di bawahnya. Menghadapi ejekan dari Jisuan, Muchen memutuskan untuk segera membuka segel di telapak tangannya dan sebuah cahaya yang berwarna merah tua kini mulai melesat ke udara. Hal itu membuat orang-orang bisa merasakan energi yang begitu kuat akan muncul. Mereka penasaran sebenarnya apa yang sedang dilakukan oleh Muchen ini. Setelah berhasil membentuk segel dengan sempurna, pilar iblis hitam yang terlihat begitu kuno kini telah menampakkan wujudnya. Samar-samar setiap orang mulai bisa melihat simbol-simbol yang terdapat pada pilar iblis kuno sangatlah aneh. Jika dulu kekuatan dari pilar iblis ini masih tersegel di dalam tubuhnya, saat ini dengan kekuatan yang cukup besar dari seorang Muchen, dia sudah mampu membuka segel itu. Setelah pilar iblis hitam muncul, Muchen memutuskan untuk segera membentuk sebuah segel yang baru. Tak lama kemudian, sinar cahaya yang berwarna ungu tua mulai keluar. Hal ini membuat Muchen berkata di dalam hati agar segel yang dia bentuk segera dilepaskan. Pada akhirnya segel yang berada di dalam pilar iblis hitam pun mulai menghilang dan semua orang bisa merasakan betapa dahsyatnya energi yang keluar dari dalamnya. Di sisi lain, para dekan merasa terkejut dengan tindakan yang Muchen lakukan. Bahkan Dekan Taichang tidak menyangka jika Muchen akan mampu sepenuhnya membuka segel pada pilar iblis hitam. Karena dari informasi yang Dekan Taichang dapatkan, jika hewan yang telah tersegel di dalam pilar iblis hitam itu bukanlah hewan yang mudah dikendalikan. Dekan Taichang jelas mengetahui kekuatan apa yang dimiliki pilar iblis hitam yang merupakan benda peninggalan dari istana naga iblis. Saat ini Dekan Taichang hanya bisa berharap jika Muchen akan mampu mengendalikan, karena jika tidak, maka pilar iblis hitam ini akan menjadi bumerang bagi Muchen sendiri. Tak berapa lama Muchen langsung mengarahkan pandangannya ke bagian atas. Dia bisa melihat jika di luar pilar itu telah muncul sebuah retakan yang menyerupai sebuah mulut.
Bahkan dari mulut itu juga keluar fluktuasi energi yang kuat tiada tara. Melihat hal ini, jelas mereka tahu jika pilar iblis hitam mulai menunjukkan sisi yang paling mengerikan. Saat ini Muzhen sudah naik ke atas pilar tersebut. Namun seketika pilar itu mulai mengamuk dan akan memberikan serangan terhadap Muzhen. Sebelumnya Muzhen jelas sudah tahu jika hal ini akan terjadi. Ketika serangan itu mengarah pada Muzhen, dia segera mengeluarkan simbol cahaya yang berwarna ungu untuk melemahkan pilar iblis hitam. Setelah mendapatkan serangan seperti itu, pilar iblis hitam pun tidak lagi berani menyerang Muzhen. Setelah kemarahan dari pilar ini mereda, Muzhen memutuskan untuk duduk di atas pilar tersebut dan kemudian mengangkat telapak tangannya. Dia bisa melihat jika kekuatan berwarna merah tua kini mulai naik ke arah atas hingga menyelimuti tubuh dari Muzhen sepenuhnya. Kekuatan jahat ini mulai mengalir di dalam tubuh Muzhen tanpa henti, dan bahkan hal itu juga memenuhi lautan energi yang berada di dalam tubuh Muzhen. Pada akhirnya lautan energi Muzhen berubah warna menjadi merah. Hal itu membuat Muzhen bisa merasakan seluruh tubuhnya sakit luar biasa. Namun Muzhen masih tidak menyerah dan dia masih terus menuangkan kekuatan dari pilar iblis hitam ke dalam tubuhnya lebih banyak lagi. Rasa sakit yang datang sudah tidak bisa terbendung lagi. Namun tak berapa lama, sebuah titik hitam mulai muncul, yang kemudian titik hitam ini mengeluarkan kekuatan hisap yang luar biasa. Seluruh kekuatan jahat dari pilar iblis hitam pun dihisap dengan cara yang tidak biasa. Setelah lautan energi dari Muzhen benar-benar bersih, pemuda itu membuka matanya kembali dan kemudian tersenyum pada Zhishuan yang berada di depan sana. Kali ini semua orang bisa melihat jika pada bagian belakang tubuh Muzhen sudah terdapat lautan berwarna merah. Hal itu membuat orang-orang terkejut karena tidak menyangka jika Muzhen juga memiliki laut agung. Mendengarkan ucapan dari orang-orang yang berada di sekitarnya membuat senior Lingqi berkata jika Muzhen sekarang bukan membuka laut agung, tapi Muzhen hanya membuka titik sumber tertinggi di dalam lautan energi miliknya dan meminjam kekuatan itu untuk menghadapi Zhishuan. Melihat hal ini, jelas Zhishuan mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Ketakutan mulai muncul di dalam hatinya dan tidak menyangka apabila Muzhen mempunyai kekuatan sehebat itu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Muzhen yang sudah mengeluarkan lautan berwarna merah mampu mengalahkan seorang Zhishuan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Hope